Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Heva Aprilia, NIM 1810204037 dari kelas 6B Biologi. Ini adalah salah satu tugas saya di mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh dosen pengampu yang saya hormati Ibu Ine Tentia MPD. Adapun judul materi saya pada hari ini yaitu perkembangan bioteknologi. Tujuan saya membuat media pembelajaran tentang perkembangan bioteknologi ini adalah untuk mengetahui apa saja perkembangan bioteknologi itu sendiri dan juga apa sih ruang lingkup bioteknologi ini. Langsung saja, yang pertama bioteknologi. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Jika dipisahkan menjadi 3 kata, ada kata bio, dan ada kata tekno, dan juga ada kata logi. Apa itu bio? Bio itu adalah agen hayati, yaitu organisme, baik itu bakteri, jamur, ragi, jaringan atau sel, maupun kultur sel tumbuhan dan komponen subselulernya yang disebut dengan enzim. Kemudian tekno. Tekno ini adalah teknik atau rekayasa engineering. Kemudian yang terakhir ada logi. Logi ini adalah gabungan ilmu pengetahuan antara biologi molekuler, mikrobiologi, biokimia, dan juga genetika. Bioteknologi ini bisa diartikan sebagai eksploitasi atau proses biologi untuk tujuan industri, baik itu industri makanan, pertanian, lingkungan, dan juga agrikultur dan farmasi, yang umumnya itu melibatkan manipulasi materi genetik di tanaman atau mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup bioteknologi. Yang pertama itu ada input. Apa itu input? Bisa berupa bahan baku, contohnya itu seperti di industri makanan, itu bila bahan baku awalnya itu dari susu kedelai. Kemudian yang kedua ada proses. Prosesnya itu proses yang bagaimana? Prosesnya itu macam-macam ya, bisa jadi proses fermentasi seperti contohnya itu proses fermentasi pada singkong difermentasikan menjadi tapai singkong. Kemudian yang terakhir ada output. Apa outputnya? Outputnya itu tergantung pada proses dan tentunya itu output yang diinginkan itu bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia. Kemudian seperti yang sudah saya singgung tadi, yaitu bioteknologi ini dibagikan menjadi 4 atau digabungkan menjadi 4. Yang pertama ada biokimia, dan yang kedua ada genetika, yang ketiga ada mikrobiologi, yang keempat ada biologi molekuler. Kemudian bagaimana sih perkembangan bioteknologi itu sendiri? Sejak zaman dulu sampai saat ini, perkembangan bioteknologi itu dibagikan menjadi 2. Ada perkembangan secara konvensional. Apa sih bioteknologi konvensional ini? Bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Seperti contohnya itu seperti kacang kedelai difermentasi menjadi sebuah produk tempe. Nah, selanjutnya ada bioteknologi modern. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi modern? Bioteknologi modern ini adalah untuk memanipulasi materi genetik dan uji sel di luar batas normal. Nah, kedua dari perkembangan bioteknologi ini diaplikasikan sebagai bisa jadi industri makanan, farmasi, pertanian, peternakan, lingkungan, dan lain-lain. Bagaimana sih perbedaan bioteknologi konvensional ini dengan bioteknologi modern? Nah, di sini ada tabel perbedaan bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Pertama, pada bioteknologi konvensional ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, sedangkan bioteknologi modern ini baru diperkenalkan tahun 1950. Pada bioteknologi konvensional menggunakan teknologi ala kadarnya, sedangkan pada bioteknologi modern sudah menggunakan teknologi rekayasa genetika. Nah, pada bioteknologi konvensional ini menggunakan peralatan sederhana, sedangkan pada bioteknologi modern ini sudah menggunakan peralatan canggih dan
juga begitu rumit. Kemudian pada bioteknologi konvensional ini biaya relatif murah dibandingkan dengan bioteknologi modern yang biayanya relatif mahal. Nah, pada bioteknologi konvensional tidak mampu membuat sifat organisme yang baru, sedangkan pada bioteknologi modern ini mampu membuat sifat organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya. Pada bioteknologi konvensional ini tidak mampu mengatasi masalah kesesuaian genetik, sedangkan pada bioteknologi modern ini bisa mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Contoh bioteknologi konvensional ini yaitu pada fermentasi, baik itu fermentasi tempe, singkong, dan juga ada contohnya itu stek pada tumbuhan, cangkok, okulasi, hidroponik, dan juga contoh dari bioteknologi modern ini seperti kultur jaringan, tanaman transgenik, dan juga domba doli. Nah, ini adalah contoh dari bioteknologi konvensional, tempe salah satunya ya. Siapa sih yang nggak tahu tempe ini? Tempe ini makanan kesehariannya. Kemudian yang kedua ada kimchi. Kimchi ini yang suka nonton drakor pasti tahu ini kimchi. Ternyata kimchi ini dari proses bioteknologi juga ya. Dan juga ada nata de coco, ada hidroponik, ada tanaman yang udah di stek, dan juga ada tanaman yang sudah dicangkok. Kemudian contoh dari bioteknologi konvensional ini ada pada susu kambing dijadikan sebagai kefir. Baik itu susu kambing maupun susu sapi bisa dijadikan kefir. Nah, setelah itu dari kefir inilah kita bisa memanfaatkan atau membuat sebuah produk kosmetik seperti body lotion kosmetik dan juga seperti masker kefir. Nah, ini adalah salah satu contoh dari produk kosmetik yang dari kefir. Selanjutnya, bioteknologi modern. Pada bioteknologi modern, contohnya itu kultur jaringan. Apa sih manfaat kultur jaringan itu sendiri? Yaitu untuk menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat prosesnya di sini. Ini adalah sebuah wortel yang udah dipotong melintang, kemudian diambillah selnya. Setelah itu, selnya dimasukkan ke cawan. Setelah itu dikaluskan, lalu dipindahkan ke medium pertumbuhan. Nah, pada medium pertumbuhan ini, akar itu tumbuh dalam waktu 4-8 minggu. Setelah itu, dipindahkanlah ke medium tanah. Setelah dipindahkan ke medium tanah, tumbuhlah menjadi sebuah tumbuhan yang sudah dewasa. Kemudian yang kedua ada tanaman transgenik. Apa manfaat tanaman transgenik? Dari aspek pertanian, tanaman transgenik ini dapat meningkatkan hasil atau produknya. Nah, ini adalah gambar dari tanaman transgenik. Yang pertama itu DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan, kemudian bagian DNA-nya akan dipotong menggunakan enzim retriksi. Selanjutnya, plasmid TI dan DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan digabungkan menggunakan enzim ligase tadi. Setelah itu, plasmid TI hasil rekombinasi dimasukkan ke dalam sel tanaman. Kemudian kromosom tanaman tersisipi, DNA baru yang dibawa oleh plasmid TI. Kemudian regenerasi sel tanaman. Setelah itu, inilah hasil dari regenerasi sel tumbuhan sehingga terbentuklah satu tumbuhan utuh dan memiliki sifat baru sesuai gen yang disisipkan. Untuk contoh yang terakhir yaitu pada cloning domba doli. Apa sih manfaat kita untuk mengcloning ini? Manfaatnya itu untuk mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul seperti pada sapi yang telah dilakukan embrio transfer. Nah, ini adalah salah satu gambar proses cloning pada domba doli. Yang pertama itu diambillah kelenjar memae dari domba betina lain, kemudian nukleus didonorkan. Setelah itu dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik. Nah, lalu mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid. Setelah itu sel telurnya yang ada dalam ovarium domba betina tadi, sel yang disatukan mulai membelah. Kemudian terbentuklah sebuah embrio. Nah, pada embrio ini dimasukkan ke dalam rahim uterus domba.
Embrio ini berkembang menjadi seekor domba yang disebut dengan Dolly. Nah, ini adalah hasil dari domba cloning. Mungkin hanya itu saja materi singkat dari saya mengenai perkembangan bioteknologi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.